Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang elektronika medis. Yang pertama adalah tentang pengertian dari elektronika medis itu sendiri. Pengertian dari elektronika medis adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang alat-alat elektronik yang berkaitan dengan dunia medis atau dunia kesehatan. Satu saja, di sini ada contohnya beberapa, yaitu elektrokardiogram atau ECG yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas pada jantung. Alat ini digunakan untuk mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. Konsentrasi dari elektronika medis ada beberapa. Yang pertama adalah misalnya ada rekam medis, misalkan aja namanya juga rekam, yaitu contohnya ada ECG, ada konsentrasi alat bantu. Dia ada beberapa contoh, misalkan ada alat bantu untuk suara, ada kursi roda, ada juga tongkat tunanetra. Ini contoh dari penempatan elektroda dari ECG atau EKG. Misalkan aja di sini ada 3 buah penempatan elektrodanya di bagian tangan kiri, tangan kanan, dan turunnya diletakkan di bagian kaki, sehingga akan menghasilkan LED 1, LED 2, dan LED 3. Kemudian ECG sendiri terbentuk dari sinyal-sinyal aktivitas yang ada di jantung, mulai dari darah masuk ke jantung sampai dengan darah dipompa keluar ke jantung. Di sini ada beberapa sinyal yang membentuk sehingga akan menghasilkan gelombang yang utuh, seperti gelombang yang paling bawah ini, yaitu gelombang B, Q, R, S, T, dan U. Jadi setiap aktivitas yang ada di jantung ini akan terekam dan terbentuk sebuah gelombang seperti P, Q, R, S, T, U ini. Ini merupakan contoh sebuah perekaman ECG yang secara utuh, mulai dari kiri sampai dengan kanan. Ini terlihat bahwa ada beberapa kelainan pada perekaman jantung, misalkan saja di detak pertama, detak kedua, detak ketiga ada perbedaan dengan detak sebelumnya, detak keempat normal, detak kelima ada kelainan juga, ada bedanya, detak ke-6, 7 normal, 8 ada kelainan juga. Nanti yang kelainan-kelainan ini akan dibaca oleh untuk spesialis jantung ya. The cardiac cycle refers to the sequence of events that occur and repeat with every heartbeat. It can be divided into 2 major phases, systole and diastole, each of which subdivides into several smaller phases. Systole and diastole, when not specified otherwise, refer to ventricular contraction and relaxation, respectively. Reminders: blood flows from higher to lower pressure. Contraction increases the pressure within a chamber, while relaxation lowers the pressure. AV valves open when atrial pressures are higher than ventricular pressures and close when the pressure gradient is reversed. Similarly, semilunar valves open when ventricular pressures are higher than aortic pulmonary pressures and close when the reverse is true. The cycle is initiated with the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction starts shortly after the P wave begins and causes the pressure within the atria to increase, forcing blood into the ventricles. Atrial contraction, however, only accounts for a fraction of ventricular filling, because at this point the ventricles are already almost full due to passive blood flow down the ventricles through the open AV valves. As atrial contraction completes, atrial pressure begins to fall, reversing the pressure gradient across the AV valves, causing them to close.
The closing of the AV valves produces the first heart sound, S1, and marks the beginning of systole. At this point, ventricular depolarization, represented by the QRS complex, is halfway through, and the ventricles start to contract, rapidly building up pressures inside the ventricles. For a moment, however, the semilunar valves remain closed, and the ventricles contract within a closed space. This phase is referred to as isovolumetric contraction because no blood is ejected and ventricular volume is unchanged. Ventricular ejection starts when ventricular pressures exceed the pressures within the aorta and pulmonary artery. The aortic and pulmonic valves open and blood is ejected out of the ventricles. This is the rapid ejection phase. As ventricular repolarization, reflected by the T wave, begins, ventricular pressure starts to fall and the force of ejection is reduced. When ventricular pressures drop below aortic and pulmonary pressures, the semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric, as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volumes remain unchanged. Meanwhile, the atria are being filled with blood and atrial pressures rise slowly. Ventricular filling starts when ventricular pressures drop below atrial pressures, causing the AV valve to open, allowing blood to flow down the ventricles passively. The atria contract to finish the filling phase, and the cycle repeats itself. Thank you for watching. Please feel free to suggest a topic you want us to cover. Oke, demikian penjelasan tentang aktivitas di jantung sesuai dengan yang dijelaskan ya. Kemudian ada sebuah contoh lagi, di sini misalkan aja bioimpedans yang diletakkan di bahu seseorang digunakan untuk menggerakkan kursi roda. Misalkan aja ada di sini 3 buah elektroda, yang pertama sebelah kiri, kedua kanan, dan yang ketiga tengah. Nah, ini merupakan elektroda yang digunakan sebagai groundnya, sehingga ada 2 output nanti. Yang pertama adalah ground dengan elektroda yang sebelah kiri dan ground yang dengan elektroda yang sebelah kanan. Jadi nanti intinya dari 3 buah elektroda ini akan menghasilkan 2 sinyal output yang membedakan antara pergerakan bahu kiri dan bahu kanan, sehingga nanti perbedaan tegangan tersebut akan menghasilkan sebuah isyarat atau informasi kepada microcontroller untuk menggerakkan kursi rodanya. Ini merupakan contoh dari penerapan bioimpedans untuk menggerakkan kursi roda, dan ini adalah sebuah contohnya ketika pengujian dari bioimpedans tersebut. Ini digerakkan bahu kiri akan memberi informasi kalau kursi roda itu akan bergerak ke kanan, itu juga itu dibantu bahu yang kanan. Ketika digerakkan bahunya akan memberi perintah kalau ketika digerakkan kedua bahunya akan memberi informasi kalau kursi roda harus bergerak maju. Cepet no. Ya, ini Tahan, rem. di stop, ketika stop di gerakan keseluruhan dia akan berhenti. Ini juga ada sebuah contoh ketika pengujian yang agak lama di luar laboratorium. Bahu kanan. Lepas. Maju li.
Nggak bisa. Stop. Bawa kiri. Lepas. Sampai kecepatan 3 kali. Lepas. Nggak mau, Li? Nggak mau. Stop, Li. Yuk. Bawa kiri. Yuk. Kecepatan 1. Yuk, stop. Bawa kiri. Lepas. Kecepatan 1 terus stop. Stop. Oke, langsung kecepatan 2. Kemudian ini adalah contoh untuk kereta yang digunakan melalui sebuah jalan miring yang memang dikhususkan untuk pengguna kereta. Jadi ketika sebuah kereta akan masuk ke sebuah kebun akan lewat jalan seperti ini. Kemarin jalannya agak ekstrim. Di sini ada sebuah tikungan yang berbalik 180 derajatnya. Ya, belok. Belok. Munggah kecepatan itu. Belok. Hop. Belok tuh. Belok. Hop. Cip. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya ini digunakan untuk turun dari jalan tersebut menuju kereta.
Matikan tekan apa Mas? Rekam lagi. Demikian pengujian untuk apa namanya biopedans pada kursioda. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang filter dan penguat instrumentasi. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.